guys, selamat datang di channel YouTube tentang rekomendasi cerita Wattpad, rekomendasi yang romantis, sad, dewasa, dan banyak lagi. Pokoknya yang bikin baper aku deh. Semua cerita Wattpad yang aku rekomendasikan adalah cerita yang sudah pernah aku baca dan cerita yang menurut aku the best deh. Yuk kita simak yuk. Yang pertama yaitu The Chairman by Ayu Hawazek, menceritakan tentang mencintai satu sama lain tetapi dihancurkan sendiri oleh orang yang kita cintai. Bertahun-tahun tinggal bersama, namun ada salah satu hal yang ditutupi yang akan menghancurkan segalanya. Diikat dengan hubungan tanpa cinta, menikah, dan tinggal bersama dengan orang tersebut. Cerita ini menceritakan tentang pernikahan yang selama ini ada rahasia yang ditutupi sang suami dan dia menutupinya dengan sangat baik hingga akhirnya lama-lama terbongkar oleh sang istri. Dan cerita ini juga menceritakan tentang cara mempercayai sang suami kembali dan cara mereka kembali merujuk untuk hubungan yang lebih baik lagi dan cara gimana sang istri dapat percaya kembali dan mau hidup bersama lagi sang suami. Dan perjuangan sang suami yang ingin membujuk dan merujuk kembali istrinya untuk membangun sebuah rumah. Yang kedua yaitu Tania by 3NL, menceritakan tentang Tania yang harus menggantikan posisi pengantin wanita yang kabur di hari pernikahan. Berawal dari Tania yang tidak sengaja menolong pria tua, lalu pria tua itu membalasnya dengan memberikan pekerjaan dan dirinya juga diminta untuk menikah dengan Gibran, cucunya sendiri. Dan akhirnya Tania pun menyetujui untuk menikah dengan Gibran, cucunya sendiri. Gibran yang orangnya dingin, cuek, dan bermuka datar, dan tidak percaya akan cinta, dan tidak percaya juga tentang pernikahan karena tunangannya yang meninggalkan dia pada hari pernikahan. Dapatkah Tania meluluhkan hati Gibran? Di sini menceritakan tentang perjuangan Tania yang meluluhkan hati Gibran untuk dapat melihat posisi Tania di mata Gibran. Gibran yang awalnya cuek lama-lama karakternya berubah dan membuka hati. Yang ketiga yaitu Dean dan Hara by Riana Ayu Pengukir 27, menceritakan tentang pernikahan dari hasil perjodohan. Dean Kahara yang tidak menyangka bahwa dia akan menikah dengan Dean yang sifatnya dingin, kejam, posesif, dan tegas. Namun beriringannya berjalannya waktu, semua mengalami perubahan hingga akhirnya memiliki anak yang sangat lucu dan imut. Di sini menceritakan tentang pernikahan yang mereka jalani dari awal yang stranger menjadi hubungan yang sangat romantis dan hubungan yang sangat bucin. Yang keempat yaitu Terlalu Dipaksakan by Momo Iya, menceritakan tentang Ayara yang percaya diri dengan adanya anak, maka sang suami akan berubah, tetapi semua hanya bayangannya saja. Semakin hari, bukan perasaan makin cinta yang dia dapat, melainkan sang suami tetap bertingkah acuh tak acuh yang luar biasa dari sang suami. Ayara yang tidak pantang menyerah selalu melakukan segala hal untuk mendapatkan perhatian sang suami. Tetapi di saat dia ingin menyerah, sang suami malah mengalami perubahan, yaitu bertingkah dengan seolah sang suami sangat mencintai Ayara. Yang kelima yaitu Serenada Biru by Eka Binaya, menceritakan tentang 8 tahun yang lalu Leo dijodohkan dengan Renjani, anak dari teman ibunya. Leo tidak menginginkan perjodohan dan dia sangat membencinya sehingga dia melarikan diri selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya mereka bertemukan kembali dengan Leo yang menjadi atasan Renjani, tetapi Leo masih tetap membenci Renjani karena Renjani dia kehilangan kekasih tercinta. Yang keenam yaitu Essentially Soulmate by Nera Dara, menceritakan tentang Alea yang pindah kantor ke pusat
Dan hal itu merupakan berita yang membahagiakan bagi Lily, sang adik Alea, dikarenakan Lily dapat tinggal di apartemen Alea dan menghemat biaya hidupnya. Tetapi Alea lupa bahwa Lily merupakan gadis yang mempunyai banyak sahabat dan gadis yang ceria. Hingga pada suatu kejadian, Lily membawa sang dosen untuk mengerjakan PPKM di apartemen Alea, dan Alea memakai pakaian yang tidak sopan. Yang ketujuh yaitu Woody in Married by Miss Novita, menceritakan tentang pernikahan Anggia dan Naupal. Anggia yang tidak percaya bahwa kehancuran rumah tangganya akan terjadi dan tidak pernah berpikir semuanya akan hancur. Perselingkuhan yang dilakukan Naupal menyebabkan dia sangat sakit hati yang mendalam. Dia lelaki yang menjanjikan cinta, rumah tangga, menghancurkannya sangat berkeping-keping, yaitu berselingkuh dengan sahabatnya sendiri yang bermuka dua. Sahabatnya yang dianggap adalah sahabat yang benar-benar mengerti posisinya, ternyata bermain pelakang di belakang Anggia, yaitu melakukan hubungan terlarang kepada sang suami, yaitu Naupal. Yang kedelapan yaitu Gadis Lumpuh Berebut Suamiku by Arin Ferdia, menceritakan tentang hidup pernikahan Amara dengan Faris yang mengalami guncangan karena adik angkat Faris yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan adiknya lumpuh. Sang ibu menginginkan Faris untuk menikahi sang adik yang lumpuh dan menginginkan keturunan dari sang adik yang lumpuh. Faris yang tidak dapat menolak sang ibu dan Faris yang sangat menyayangi adik angkatnya sehingga melakukan pernikahan siri dengan sang adik dan mengorbankan pernikahannya dengan Amara. Amara yang secara diam-diam telah mengandung tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya dia melakukan sebuah rencana, yaitu rencana balas dendam. Akhirnya Amara melakukan penggugatan cerai terhadap Faris dan segala masalah-masalah muncul secara tiba-tiba terhadap Faris dan adik angkatnya. Yang kesembilan yaitu Rain by Heizapla, menceritakan tentang V yang sudah lama menyukai sahabatnya masa kecilnya, yaitu Ray. Ray adalah cowok dingin, pendiam, dan misterius. V sangat menyukai Ray, meskipun Ray sangat cuek menghadapi V. Tetapi Ray selalu memperlakukan V seperti pacarnya sendiri, sehingga menyebabkan V merasa baper dan beranggapan bahwa Ray adalah rasa untuk V. V tetap menyukai Ray meskipun Ray selalu cuek dan hanya menjawab dengan singkat, dan dia selalu melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian Ray. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu My Melody by Ferrars, menceritakan tentang Kira yang menjalin hubungan toksik dengan pacarnya, yaitu pacar pertamanya dan juga cinta pertamanya. Pacar pertama, Kira merupakan sosok yang selama ini sangat didambakan untuk menjadi kekasihnya, tetapi juga menjauhkan dia dari kata baik atau menghancurkan segalanya yang ada pada dirinya. Dia sudah menyerahkan segalanya kepada sang pacar, menyerahkan hatinya, tetapi dia beranggapan bahwa sang pacar dapat berubah. Tetapi itu hanya pikiran belakangnya. Ternyata pacar hanyalah seorang monster yang selama ini dia sangat cintai. Pacarnya merupakan seorang artis yang sangat terkenal, dan Vera merupakan salah satu wanita yang mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat mendengar. Thank you for watching guys. Aku harap kalian menyukai videonya.
next video tentang apa lagi ya. Komen di bawah ya guys. See you, salam sehat, bye bye, love love.